Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal muslimin wal mu'minin wal muwahhidin wal muttaqin wal muhsinin wala udwana illa 'alal zalimin al musyrikin al mubtadi'in wal kafirin wal mulhidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun awwaliyin wal akhirin rabbus samawati wal ardin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin mab'atsa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin إلى يوم الدين أما بعد فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد. حاضرين أكرمني الله وإياكم جميعا وحياكم الله. والحمد لله nikmatun azimah, nikmat yang besar. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik, memberikan pemahaman yang benar kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia mendapatkan kebaikan berupa hidayah. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Illa man yasha Allah. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki saja. Sebagaimana firman Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Sesungguhnya Allah menyeru, Dia mengajak dan Dia memilih kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki saja. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Dia memberikan hidayah kepada orang-orang yang mereka mau kembali kepada Rabb-Nya. Yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk menuju Allah Subhanahu. Ini nikmat yang sangat besar. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba berupa kebaikan-kebaikan, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan, Allah akan berikan pemahaman berupa agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ilmu. Siapa yang Allah kehendaki padanya seorang hamba berupa kebaikan, maka Allah akan berikan ilmu. Tidak. Akan tapi Allah akan berikan pemahaman kepada hamba tersebut dengan pemahaman yang benar. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang sudah selayaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara taufik dari Allah Subhanahu kepada kita khususan diberikan kembali kemudahan untuk menuntut al-ilmu yang dikatakan oleh mereka para ulama, bahkan dikatakan oleh seorang abidah, seorang yang taqiyah, seorang yang qanitah,
alimah, seorang yang alim dari kalangan wanita, seorang yang bertakwa dari kalangan wanita, seorang wanita yang ahli ibadah dari kalangan wanita, Ummu Darda radhiyallahu taala anha, yang beliau mengatakan dengan maknanya, sesungguhnya aku telah masuki berbagai macam pintu-pintu ibadah, apakah itu salat, apakah itu sedekah, apakah itu qurabat atau puasa, atau berbagai macam pintu-pintu ibadah sudah saya masuki. Akan tetapi barakallahu fikum, ternyata aku dapati perkara yang paling terbesar yang menyentuh hatiku, perkara yang paling terbesar menjadikan hatiku khusyuk, yang menenteramkan jiwaku ketika aku duduk di majalisil ulama, ketika saya duduk menuntut al-ilmu. Ini ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Menuntut ilmu adalah perkara yang paling menenangkan jiwa, kata beliau. Hafizahullah atau rahimahullahu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anha. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kemudahan untuk melanjutkannya sampai kepada bab al-hafz, anjuran-anjuran alal azdiyad, untuk menambah minal khair, berupa kebaikan-kebaikan fi awakhiril umur, di akhir-akhir usia. Bab yang sangat bagus yang beliau rahimahullahu ta'ala memberikan subjudul ini setelah beliau memberikan bab mujahadah. Satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Setelah mujahadah, bersungguh-sungguh, maka beliau mengingatkan anjuran untuk menambah kebaikan-kebaikan di akhir umur, untuk menunjukkan bahwasanya mujahadah itu sampai di akhir hayat. Mujahadah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah sampai di akhir hayat, sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai al-yaqin menjemput kalian. Al-yaqin di makna al-maut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman ibn Maz'un radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau wafat, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabatnya tentang Utsman. Beliau mengatakan, amma Utsman qad ya'tiyahul al-maut. Adapun Utsman ibn Maz'un radhiyallahu taala anhu, abid as-salih, seorang ahli ibadah yang saleh. Kata Rasul, sungguh telah datang kepada beliau al-yaqin, yaitu kematian. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fih man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah belum datang? Bukankah kami telah berikan usia, umur kepada kalian, ma yatadhakkaru fih, perkara-perkara yang kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya, man tadzakkar, bagi siapa yang mereka mau mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan, sang pemberi peringatan. Surat Fatir ayat 37. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Ibnu Abbas dan juga mereka para ahli tahqiq, mereka para ulama yang dalam ilmunya, yang biasa mereka mengomentari ucapan-ucapan para ulamanya, maknahu, mereka mengatakan bahwasanya makna ayat ini, awalam nu'ammarkum sittina sanah, bukankah kami telah berikan kepada kalian usia yang sangat matang, yaitu 60 tahun usia kalian. Wa yu'ayyiduhu al-hadithu alladhi sanadhkuruhu insyaallah ta'ala. Kenapa mereka mengatakan usia 60 adalah usia yang Allah berikan kepada umat ini? Karena hal ini dikuatkan dengan hadis yang akan lewat, yang akan datang kepada kita, dan saya akan sebutkan insyaallah ta'ala. Wakila, sebagai mereka manusia atau sebagai mereka para ulama menyatakan ma'nahu 18 sanah, yaitu 18 tahun usianya. Wakila 40 sanah, dikatakan 40 tahun. Bukankah kami telah berikan usia kepada kalian berupa 40 tahun? Demikian maknanya.
yang kalian harusnya sudah bisa mengambil pelajaran dari usia yang telah kalian habiskan. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang penegak hujah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalahu al-Hasan wal Kalbi wa Masruq rahimahumullahu jami'an. Wa nuqila an Ibn Abbas aydan. Dan hal ini dinukilkan oleh imam atau imam mufassir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa naqalu, dan mereka menukilkan, anna ahlal Madinah, kenapa dikatakan usia 40? Karena mereka anna ahlal Madinah, sesungguhnya mereka orang-orang Madinah al-Munawwarah, kanu idza balagha ahaduhum 40 sana, mereka apabila telah sampai usia 40 tahun, sudah habis usia mereka rasakan sampai genap usia 40 tahun, tafarragha lil ibadah, maka sisa kehidupan mereka fokuskan untuk ibadah. Tidak merepotkan, tidak menyibukkan lagi urusan dunia. Mereka sudah habiskan usia dunia selama 40 tahun. Maka 40 tahun ke atas dihabiskan untuk ibadah, fokus. Wakila wal bulugh. Dikatakan oleh ulama yang lain, maksud daripada nu'ammirkum di sini yaitu al-bulugh. Telah sampai waktu baligh. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'akum nadhir, telah datang kepada kalian nadhir. Qala Ibnu Abbas wal jumhur al-mufassirun, telah datang kepada kalian peringatan. An-nadhir, sang pemberi peringatan, maknanya itu huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dikatakan pula yang dikatakan an-nadhir di sini itu asy-syaib, ubat, ketuaan. Qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Hal ini ditafsirkan oleh Imam Ikrimah dan juga Sufyan ibn Uyainah wa ghairuhuma, dan yang selainnya dari mereka para ulama salaf, wallahu a'lam. Akan tapi yang lebih kuat yaitu pendapat yang pertama. Karena pendapat yang pertama yaitu tentang 60 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Bukankah kami telah berikan usia kepada kalian yang sehingga kalian bisa mengambil pelajaran dengannya di dalam usia tersebut, yaitu 60 tahun. Sebagaimana hadis yang akan berlalu. Qala rahimallahu ta'ala wa ammal ahadithul awwal. Adapun hadis yang pertama, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sana. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan udzur, memberikan alasan kepada mereka manusia. Akhara ajalah, diakhirkan usianya, hatta balagha 60 sana, sampai akhir usia mereka 60 tahun. Rawahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Apakah maknanya? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala al-ulama, berkata mereka para ulama, ma'nahu, itu maknanya lam yatruk lahu udran, Allah tidak akan meninggalkan kepada kalian uzur, id amhalah, ketika kalian menyia-nyiakan hadhil muddah, ketika Allah tunda kepada usia kalian sampai 60. Sudah 60 tahun tidak mau ibadah, maka tidak ada uzur kalian meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyia-nyiakannya. Yuqal a'dzar rajul. Adapun ucapan a'dzar seperti ucapan a'dzar rajul, artinya idza balagal ghayah fil 'udhr, ketika sudah sampai kepada puncaknya alasan. Setelah itu tidak ada lagi alasan. Demikian maksudnya. Pelajaran bisa kita ambil, kata beliau hafizahullah, dia katakan si'atu rahmatillahi bi'ibadi hayatu yatilu a'marahum liyatamakkanu min at-taubah wan nusuh. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya ketika dia Allah Subhanahu wa taala memanjangkan, mengakhirkan usia hamba-hambanya sampai usia 60 tahun. Di antara fungsinya Allah sebutkan atau disebutkan oleh mereka para ulama, dipanjangkan usia seseorang sampai 60 tahun lebih agar mereka bisa semakin mantap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia habiskan usianya dengan perkara yang sia-sia,
Maka ketika usia 60, dia akan bisa diharapkan mengambil pelajaran daripadanya. Mengambil nasihat-nasihat dari kejadian-kejadian yang telah berlalu pada dirinya. Kalau sudah 60 tahun, orang ini sudah tidak bisa lagi mengambil manfaat. Orang ini masih tetap saja di atas kemungkarannya, maka tidak ada uzur bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengazabnya. Kemudian Allah taala la yu'aqibul ibadah illa ba'da iqamatil hujjah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan hukuman kepada hamba-hambanya kecuali setelah dia menegakkan hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha ilaikum rasulan. Dan tidaklah kami akan mengadab mereka kecuali setelah kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Kemudian pelajaran selanjutnya, man balagha 60 la hujjata lahu fi 'adami taubat fil ma'asi. Siapa yang sudah mencapai usia 60 tahun, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Akan tetapi barakallahu fikum, hadis ini bukan bermakna kalau belum 60 tahun enggak apa-apa melakukan maksiat. Karena Allah masih memberikan uzur sampai 60 tahun. Kalau belum usia 60, ya foya-foya. Sebagaimana pantun-pantun yang mereka dengungkan mumpung muda, foya-foya. Sudah tua, baru mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh mereka para ulama, siapa yang di antara kalian yang sanggup mengetahui kapan kalian akan al-maut? Kapan kematian menjemput diri-diri kalian? Apakah kalian bisa menyatakan diri-diri kalian akan mati sampai usia 60? Abadan. Berapa banyak mereka usia yang di bawah 60 sudah wafat. Ada yang 20, ada yang 18, ada yang sebelum baligh. Maka tidak sepantasnya bagi mereka menyandarkan sampai usia 60. Nanti usia 60 baru saya taat. Usia 60 baru saya ke masjid. Usia 60 baru saya ngaji. Siapa yang bisa memberikan jaminan bahwasanya usia kalian akan sampai kepada 60? Sementara al-maut mesti akan mendatangi kalian. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lari daripada kematian? Maka sungguh fa innahu mulaqikum, sungguh kematian pasti akan menimpa pada diri-diri kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti al-maut akan berjumpa, akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh sekalipun. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah sajalah ilmu tentang perkara-perkara yang gaib, di antaranya as-sa'ah, perkara kiamat. Hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taqsimu ghada. Seorang hamba jangankan kematian, perkara yang akan terjadi esok saja, usaha yang akan dia usahakan besok saja dia tidak tahu. Seorang hamba tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok, untung atau rugi dia tidak mengerti. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seorang jiwa tidak akan mengerti di bumi mana dia akan meninggal, di usia berapa dia akan meninggal. Oleh sebab itu ista'idu, maka persiapkan perjumpaan kita dengan al-maut. Karena al-maut mengintai diri-diri kita. Sementara al-maut al-amrul ghaibi, perkara yang gaib. Tidak ada satupun makhluk yang diberitakan kamu besok akan meninggal. Saat ini kamu senang-senang, besok kamu akan meninggal. Kembali kepada Allah. Siapa yang mengetahui? Kecuali mereka para nabi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah setiap nabi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar akan kedekatan kematiannya. Ini khusus bagi mereka para anbiya, para nabi. Adapun bagi kita umat, hanya sekedar umat daripada kalangan para nabi, terkhusus para kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah orang-orang yang tidak mengerti di bumi mana kita akan meninggal, waktu usia berapa al-maut akan menjemput diri-diri kita. Oleh sebab itu, mantapkan, kuatkan, perbanyak amalan-amalan yang baik di akhir-akhir kehidupan. Qala rahimahullahu ta'ala, asani, hadis yang kedua. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia, al-mufassir, al-multazim, turjumanul Quran, nikmat tafsir Abdullah.
sebaik-baik penafsir Al-Quran yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diucapkan oleh Imam itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang sampai-sampai Ali radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bil makna, sungguh aku telah melihat Abdullah bin Abbas khutbah di atas mimbar di Makkah. Beliau membacakan surat Nur, dalam lafaz yang lain disebutkan surat Al-Baqarah. Disebutkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhidnya. Wallahi, demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, karena Abdullah bin Abbas adalah muftinya Ali radhiyallahu taala. Ketika ada permasalahan, maka Ali akan bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala. Demi Allah, seandainya mereka ahlul kitab Yahudi wan Nasara, mereka memperhatikan, mendengarkan khutbahnya Abdullah bin Abbas, la dakhaltumul Islam. Mereka akan masuk ke dalam al-Islam karena jelas sekali bayan penjelasan keterangan tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallah inni ra'ait, sungguh demi Allah aku telah melihat ketika Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Quran, ka'anni anzur yakhruju min fihi an-nur, aku melihat keluar cahaya daripada lisannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Syarat dengan keutamaan terkhusus dalam bidang tafsir radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tepatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hajat, ternyata sudah disiapkan hajat tersebut, kebutuhan-kebutuhannya oleh Abdullah bin Abbas berupa air, entah untuk wudu atau untuk mandi dan yang selainnya. Abdullah bin Abbas menyiapkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pandai bersyukur. Ketika ada seorang memberikan kebaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan membalasnya dengan kebaikan yang semisal. Banyak sekali riwayatnya Rasul membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ditanya siapakah yang menyiapkan air tersebut, disebutkan Abdullah ibnu Ammik, putra pamanmu. Maka ketika dipanggil Abdullah bin Abbas, dipanggil kemudian dipukullah dadanya. Dipukul seraya beliau berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini terhadap urusan agama dan ajarkan dia tentang tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa 3 kali. Disebutkan Imam Baihaqi, hadisnya sahih. Ibadihi fi sahihain, karena sebagian daripada hadis-hadis tersebut yang berbicara tentang doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas disebutkan dalam 2 kitab yang paling sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Maka kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bil ma'na, maka tidaklah aku melewati sebuah ayat daripada Al-Quran kecuali Allah telah melapangkan bagiku dadaku. Dilapangkan dadaku untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidaklah Al-Quran berbicara kecuali aku tahu di mana turun ayat tersebut, untuk siapa ayat tersebut berbicara, sebabnya apa ayat tersebut berbicara, dan saya tahu hukum-hukum yang keluar daripada ayat-ayat tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya, perhatikan bagaimana Abdullah ibn Abbas menafsirkan Al-Quran. Kana Umaru radhiyallahu ta'ala anhu yurkhiluni ma'a Syekh Badrin. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan saya ke barisan para syekh Badr, para ulama kibar, orang-orang tua yang mereka pernah mengikuti peperangan Badr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Badr, mereka adalah orang-orang yang Allah sudah berfirman, Allah sudah menjamin ampunan kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadits qudsi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah ketika melihat mereka kaum muslimin betul-betul membela Allah dan membela Rasulnya, ketika kaum muslimin dari kalangan para sahabat yang mereka menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi pada perang Badar di sumur Badar, maka Allah ridha kepada mereka karena mereka betul-betul tulus. Yang mereka perjuangkan bukan karena harta, bukan karena tahta atau wanita. Mereka betul-betul memperjuangkan kalimatullah al-ulya, kalimat Allah agar tinggi, membela Allah dan Rasulnya. Maka ketika mereka selesai
daripada peperangan, maka Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum, silakan berbuatlah sesuka hati kalian, qad ghafartu lakum, karena sungguh aku ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Kata para ulama rahimahumullahu jami'an, hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka ahlu Badr, mereka sudah dijamin bahwasanya mereka pasti mati di atas al-Islam. Masya Allah, nikmat sekali mendapatkan rekomendasi bahwasanya orang ini pasti mati di atas. Allah mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali al-Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memiliki majlis yang di situ Umar bin Khattab meminta fatwa dari para cendekiawan Islam pada zaman itu. Mereka adalah orang Islam. Sementara agama adalah kenapa Anda masukkan anak kecil ini bersama kita? Ini rapat orang-orang dewasa. Kenapa kok anak kecil bisa masuk di sini? Lana abna'ul muslim. Sementara kita punya anak-anak yang berusaha dengan diri. Abdullah bin Abbas kecil yang dengan anak-anak pada Rasul. Dan mereka para sulit yang dan Abdullah bin Abbas kecil. Karena kita tidak bisa maka mereka mengatakan kalau Abdullah bin Abbas itu وقال عمر عمر رضي الله تعالى عنه إنه من فات عليكم فقولوا لا نقول فتجمعنا لا يسكت فمن تقدمين عليه السلام أنا أقول لك الزيت والعظمين أنا أمني ولعنة عالي جدا كبرا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى فجعلوا ذات يوم ما تعصبني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang apabila nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada diri, wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah kepada diri, apabila telah datang kepada diri, karena bukan yang pertama. Bagaimana mengatakannya? Dan mereka para ulama dari kalangan sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan zaman Nabi. Mereka adalah orang-orang yang sangat tahu di bumi mana Al-Quran diturunkan, kepada siapa Al-Quran diturunkan. Al-Quran berbicara tentang siapa mereka pahami. Tentang turun-turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran mereka tahu. Al-Quran diturunkan dan diturunkan. Lain halnya dengan orang-orang belakangan yang mereka hanya mengandalkan ayat-ayat. Yang mereka lebih mengedepankan rasio menurut jadi ucapan-ucapan yang tidak keluar daripada perasaan atau pendapat-pendapat semata. Lain halnya dengan mereka para sahabat yang sangat dekat dengan zaman Nabi. Dan orang-orang yang mereka berani menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata rasio atau pendapat, berarti mereka telah menawarkan dirinya kepada perkara yang sangat berbahaya, bahkan bisa menjadi seorang yang mulhid, seorang yang bisa menjadi penyimpan Al-Quran. Dan siapa pun bisa berbicara tentang Al-Quran. Sebut saja seorang pendeta yang bernama Petrus Kalisendi, beliau berani berbicara tentang Al-Quran, berani menafsirkan tentang Al-Quran. Dan ternyata kaum muslimin sebagainya berbeda. Dia mengatakan bahwa kemudian diri sebagai manusia, dan dia adalah anak manusia, dan dia adalah Tuhan manusia. Dan Al-Quran telah berbicara bahwa kamu terletak di dalam Islam yang diajarkan oleh Al-Quran. Perhitungkan makna. Ini kata mereka orang-orang Nasrani bahwasanya Allah itu tiga di antara satu di antara tiga. Ketika itu mengucapkan Yesus yang manusia, betul manusia, tapi bukan sembarang manusia. Yesus itu rajanya manusia, dan raja manusia itu adalah Tuhan manusia. Jangan lupa surga diri. Ketika mengajarkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, kalau Allah Ta'ala qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahun nas. Ini berbeda. Bukan sahabat Isa putra Maryam, melainkan cuma seorang Yahudi yang berkecilan dan dia tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Dan dia itu dan satu ada tentang buat mereka menggunakan kalimat Ilahinas, maka dia pada sangat bijak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nadar alladhina yuriduna fi asma'il husna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sampai kepada puncak keindahan yang tidak ada air dari berbagai macam sisi yang terjadi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dengan nama-nama tersebut,
nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mereka menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama-nama yang Allah akan membalas. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal terhadap perbuatan-perbuatan yang terus mereka. Ada sekitar ucapan Rabbina, apa kita katakan? Ayat yang pertama Rabbina, bil'audu Rabbina. Kita perhatikan. Allah. Mana kita? Kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala. Ilahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Tidak bagaimana mereka. Ketika mereka menyebutkan Allah Bapak kata Alhamdulillah. Dia mereka katakan Allah. Anak itu itu. Dia mereka katakan kamu yang kudus adalah Tuhan yang ketiga. Itu Allah. Orang yang ketiga. Lain Allah. Rabbullah Malikillah Ilahillah. Dia yang satu. Sementara mereka mengatakan sang Bapa, anak Bapa, kemudian Bapa yang kudus tiga. Maka dari sekali maka perhatikan bagaimana tafsir mereka para sahabat. Jangan memberani ini. Menafsirkan ayat Al-Quran hanya bermodalkan tafsir. Berapa banyak mereka orang-orang yang sudah baik keislamannya kemudian berani masuk kepada dunia tafsir, menafsirkan dengan perasaan menurut saya dan menurut pendapat saya, akhirnya menjadi buruk. Seperti pendeta yang ada di Jakarta dan ada juga di dunia lain. Hanya menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Nabi diperintahkan wastaghfir
Mintalah ampunan, istighfarlah engkau. Jadi istighfarlah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Jadi ketahui, sesungguhnya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dhanbik. Maka mintalah ampunan, istighfarlah kamu atas dosa-dosamu. Karena begitu dosa. Selesai. Ada selesai. Orang yang suka kembali kepada diri Allah Ta'ala mengatakan
Barakallahu fiik.